Pernahkah kalian memperhatikan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar kawat lurus yang dilewati arus listrik? Ternyata, serbuk besi tersebut akan mendapatkan pengaruh medan magnetik dari kawat lurus berarus listrik dan membentuk pola garis-garis gaya magnetik dengan arah putaran tertentu. Kekuatan medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik dinamakan induksi magnetik. Bagaimanakah cara menentukan arah dan besar induksi magnetik pada kawat lurus yang diberikan arus listrik? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari pengaruh medan magnetik pada serbuk besi yang disebarkan di sekitar batang magnet. Telah diketahui bahwa serbuk besi akan membentuk pola garis-garis gaya magnetik. Garis-garis gaya ini tidak akan berpotongan dan selalu menjauhi kutub utara serta mendekati kutub selatan dari batang magnet. Batang magnet yang diteliti merupakan magnet permanen. Magnet permanen merupakan benda magnet yang sifat kemagnetannya akan tetap dan tidak mudah hilang. Bagaimana jika serbuk besi ditaburkan di sekitar objek yang bukan magnet permanen seperti kawat berarus listrik? Apa yang akan terjadi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Magnet di sekitar arus listrik. Pada tahun 1820, seorang fisikawan asal Denmark bernama Hans Christian Ørsted tahun 1770 sampai 1851 menemukan fakta bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnetik. Dalam percobaannya, ia menggunakan jarum kompas yang diletakkan di atas kawat panjang berarus listrik. Ketika arus listrik mengalir pada kawat, jarum kompas tersebut ternyata mengalami penyimpangan arah utara-selatan. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Posisi jarum kompas dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika tidak terdapat arus yang mengalir pada kawat, jarum kompas akan tetap berada pada posisi seimbang, yaitu arah utara-selatan. Namun, jika arah arus mengalir dari arah utara, jarum kompas akan menyimpang ke arah kanan. Sebaliknya, jika arah arus mengalir dari arah selatan, jarum kompas akan menyimpang ke arah kiri. Dari hasil percobaan yang dilakukannya, Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnetik yang arahnya bergantung pada arah arus listrik yang mengalir melalui kawat berarus listrik. Untuk menentukan arah arus listrik dan garis-garis gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik, kita dapat menggunakan kaidah putaran tangan kanan sebagai berikut. Kaidah putaran tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah kuat arus listrik, sedangkan arah putaran keempat jari yang dirapatkan menyatakan arah garis-garis gaya magnetik. Untuk lebih memahami kaidah putaran tangan kanan, perhatikan ilustrasi berikut. Jika arus listrik dialirkan pada kawat lurus yang menembus bidang yang ditaburi serbuk besi, serbuk-serbuk besi akan menunjukkan pola garis-garis gaya magnetik yang berbentuk lingkaran sepusat. Arah arus listrik dan arah garis-garis gaya magnetik di sekitar kawat lurus berarus dapat ditentukan dengan kaidah putaran tangan kanan seperti pada ilustrasi berikut. Tangan kanan yang menggenggam kawat lurus berarus listrik dengan ibu jari menunjukkan arah arus listrik.
sedangkan arah lipatan jari-jari lainnya menunjukkan arah putaran garis-garis gaya magnetik. Terdapat dua keadaan arah arus ketika menembus bidang gambar, yaitu sebagai berikut. Arah arus menembus bidang gambar mendekati pengamat yang diberi simbol dot hitam. Arah arus menembus bidang gambar menjauhi pengamat yang diberi simbol X. Besaran yang menyatakan medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik adalah induksi magnetik yang diberi simbol B. Induksi magnetik termasuk besaran vektor, yaitu memiliki besar dan arah. Setelah mempelajari cara menentukan arah induksi magnetik atau arah garis-garis gaya magnetik pada fenomena medan magnetik pada kawat berarus listrik, bagaimana dengan cara menentukan besar induksi magnetik? Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari cara menentukan induksi magnetik pada kawat lurus dan kawat melingkar. Hukum Biot-Savart. Setelah penemuan fenomena induksi magnetik oleh Ørsted, terdapat dua ilmuwan pertama yang menyelidiki besar induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik, yaitu John Baptist Biot tahun 1774 sampai 1862 dan Felix Savart tahun 1791 sampai 1841. Keduanya berhasil menemukan persamaan kuantitatif untuk menentukan besar induksi magnetik oleh elemen kawat berarus listrik yang dikenal dengan hukum Biot-Savart. Secara matematis, hukum tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. dB sama dengan mu0/4 pi dikali I, dikali dl, dikali sinus theta per r pangkat 2. Persamaan 1 dapat juga diturunkan menjadi persamaan baru dengan melakukan teknik pengintegralan sebagai berikut. B sama dengan mu0/4 pi dikali integral dari I dikali dl dikali sinus theta per r pangkat 2. Variabel theta adalah sudut apit antara elemen arus listrik I dl dan vektor posisi R. Sedangkan mu0 adalah permeabilitas vakum dengan nilai 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber ampere pangkat negatif 1 meter pangkat negatif 1. Berdasarkan persamaan matematis dari hukum Biot-Savart tersebut, kita dapat mengamati faktor-faktor yang berhubungan dengan besar induksi magnetik sebagai berikut. Induksi magnetik, atau B, berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Induksi magnetik berbanding lurus dengan panjang elemen kawat. Induksi magnetik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara titik pengukuran induksi magnetik dan elemen kawat dl. Induksi magnetik berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah elemen arus listrik IDL dan garis penghubung titik pengukuran dengan elemen kawat dl. Induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik. Perhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan sebuah titik yang berjarak A dari kawat lurus berarus listrik I. Berdasarkan hukum Biot-Savart, besar induksi magnetik akibat kawat lurus berarus listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. B sama dengan mu0 dikali I per 2 pi dikali A. Induksi magnetik akibat kawat lurus berarus listrik berbanding lurus dengan kuat arus listrik, tetapi berbanding terbalik dengan jarak antara titik pengukuran induksi magnetik dan kawat lurus berarus listrik. Agar lebih memahami cara menghitung besar induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini.
Soal 1. Sebuah kawat lurus yang sangat panjang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Berapakah besar induksi magnetik di titik P yang berjarak 10 cm dari kawat tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, I sama dengan 10 ampere, A sama dengan 10 cm, atau dapat dikonversi menjadi 0,1 meter. Ditanya, berapakah induksi magnetik atau B di titik P yang dihasilkan? Jawab, untuk menentukan besar induksi magnetik di titik P yang berjarak 10 cm dari kawat lurus berarus listrik, kita dapat menggunakan persamaan 3 sebagai berikut. B sama dengan mu0 dikali I per 2pi dikali A. Substitusikan nilai mu0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber ampere, pangkat negatif 1 meter pangkat negatif 1. I sama dengan 10 ampere, dan A sama dengan 0,1 meter ke dalam persamaan. Diperoleh B sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter kuadrat. Jadi, besar induksi magnetik di titik P yang terhitung adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter kuadrat. Induksi magnetik di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah titik P yang berjarak B dari kawat melingkar dengan jari-jari A dialiri arus listrik I. Dalam kasus berikut, kita hanya akan meninjau induksi magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik tepat di sepanjang sumbu lingkaran kawat. Kita misalkan titik O adalah titik pusat kawat melingkar dan titik P berada pada sumbu lingkaran yang berjarak B dari titik O. Berdasarkan hukum Biot-Savart, besar induksi magnetik di titik O atau pusat kawat melingkar dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. BO sama dengan mu0 dikali I per 2 dikali A. Sementara itu, besar induksi magnetik di titik P dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. BP sama dengan mu0 dikali A pangkat 2 dikali I per 2 dikali dalam kurung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Persamaan 5 dapat juga disederhanakan menjadi persamaan berikut. BP sama dengan BO dikali sin pangkat 3 theta. Variabel theta merupakan sudut yang dibentuk antara sumbu lingkaran dan garis penghubung titik P ke kawat melingkar. Sinus sudut pada persamaan 6 dapat didefinisikan dengan menggunakan analisis trigonometri sebagai berikut. Sinus theta sama dengan A per akar kuadrat dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Persamaan 4 dan persamaan 5 hanya berlaku untuk kasus induksi magnetik pada kawat melingkar berarus listrik yang memiliki tepat satu lilitan atau satu lingkaran. Jika terdapat N lilitan tipis kawat melingkar, induksi magnetik di titik pusat kawat melingkar berarus listrik dapat didefinisikan ulang menjadi persamaan berikut. BON sama dengan N dikali mu0 dikali I per 2 dikali A. Sementara itu, jika terdapat N lilitan tipis kawat melingkar, induksi magnetik di titik P dapat didefinisikan ulang menjadi persamaan berikut. BPN sama dengan N dikali mu0 dikali A pangkat 2 dikali I per 2 dikali dalam kurung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Agar lebih memahami cara menghitung besar induksi magnetik di sekitar kawat melingkar berarus listrik, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Soal 2. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 4 cm dialiri arus listrik sebesar 8 ampere.
Berapakah besar induksi magnetik di titik P yang berada pada sumbu dan berjarak 8 cm dari pusat kawat melingkar? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, I sama dengan 8 ampere, A sama dengan 4 cm, atau dapat dikonversi menjadi 0,04 meter. B sama dengan 8 cm, atau dapat dikonversi menjadi 0,08 meter. Ditanya, berapakah induksi magnetik di titik P atau BP yang dihasilkan? Jawab, sebelum menentukan besar induksi magnetik di titik P, kita perlu menentukan besar induksi magnetik di titik pusat kawat melingkar atau BO terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan 4 sebagai berikut. BO sama dengan mu0 dikali I/2 dikali A. Substitusikan nilai mu0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber ampere pangkat negatif 1 meter pangkat negatif 1. I sama dengan 8 ampere, dan A sama dengan 0,04 meter ke dalam persamaan. Diperoleh BO sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter kuadrat. Jadi, besar induksi magnetik di titik pusat kawat melingkar adalah 4pi dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter kuadrat. Selanjutnya, kita dapat menghitung besar induksi magnetik di titik P berdasarkan nilai BO yang diperoleh dengan menggunakan persamaan 6 sebagai berikut. BP sama dengan BO dikali sin pangkat 3 theta. Sin theta dapat juga ditulis menjadi A per akar kuadrat dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sehingga BP sama dengan BO dikali dalam kurung A per akar kuadrat dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dipangkatkan 3. Substitusikan nilai BO sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter kuadrat. A sama dengan 0,04 meter, dan B sama dengan 0,08 meter ke dalam persamaan. Diperoleh BP sama dengan 3,6pi dikali 10 pangkat negatif 6 Weber per meter kuadrat. Jadi, besar induksi magnetik di titik P yang terhitung adalah 3,6pi dikali 10 pangkat negatif 6 Weber per meter kuadrat. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnetik yang arahnya bergantung pada arah arus listrik yang mengalir melalui kawat berarus listrik. Untuk menentukan arah arus listrik dan garis-garis gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik, kita dapat menggunakan kaidah putaran tangan kanan sebagai berikut. Kaidah putaran tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah kuat arus listrik, sedangkan arah putaran keempat jari yang dirapatkan menyatakan arah garis-garis gaya magnetik. Kedua, persamaan kuantitatif untuk menentukan besar induksi magnetik oleh elemen kawat berarus listrik dikenal sebagai hukum Biot-Savart. Secara matematis, hukum tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Variabel θ adalah sudut apit antara elemen arus listrik IDL dan vektor posisi R. Sementara itu, variabel mu0 adalah permeabilitas vakum dengan nilai 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber ampere pangkat negatif 1 meter pangkat negatif 1. Ketiga, berdasarkan hukum Biot-Savart, besar induksi magnetik akibat kawat lurus berarus listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Keempat, berdasarkan hukum Biot-Savart, besar induksi magnetik di titik O atau pusat kawat melingkar dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Sementara itu, besar induksi magnetik di titik P dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.
Variabel theta merupakan sudut yang dibentuk antara sumbu lingkaran dan garis penghubung titik P ke kawat melingkar. Sinus sudut dapat didefinisikan dengan menggunakan analisis trigonometri sebagai berikut. Jika terdapat N lilitan tipis kawat melingkar, induksi magnetik di titik pusat kawat melingkar berarus listrik dapat didefinisikan ulang menjadi persamaan berikut. Sementara itu, jika terdapat N lilitan tipis kawat melingkar, induksi magnetik di titik P dapat didefinisikan ulang menjadi persamaan berikut.